warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita tetap masih dalam keadaan sehat walafiat ya, baik jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sikok dan nusus atau nusus dan sikok ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait nusus. Apa itu nusus? Nusus ini artinya adalah membangkang ya. Kalau menurut Slamet dan Haji Aminuddin, artinya adalah durhaka atau kedurhakaan istri kepada suami, seperti itu ya. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa arti nusus adalah ketika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu. Jadi kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu yang disebut dengan nusus itu adalah istri itu menolak ajakan dari suami, seperti itu ya. Ajakan ini disebut di sini adalah untuk berjima, seperti itu. Kita masuk ke dalam tindakan suami. Bagaimana sih ketika istri kita itu nusus ya? Bagaimana ketika istrinya itu nusus? Yang pertama yaitu sesuai dengan dasar hukumnya ya, dalam surat An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan kebahagiaan mereka atas kebahagiaan yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ya, atau wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana tindakan suami terhadap istri yang sedang nususnya. Yang pertama itu nasihati. Di situ kita harus menasihatinya terlebih dahulu ya. Kalau dinasihatin kok dia tetap masih membangkang, maka ambillah jalan yang lain, yaitu dengan cara pisah dari tempat tidur yang biasanya tidur bersama. Satunya tidur di kamar anaknya, satunya lagi tidur di kamar sendiri, seperti itu ya. Ini kalau terjadi pembangkangan dari istri. Ketika hal tersebut pisah ranjang tidak mempan untuk memperingatkan kepada sang istri bahwa perbuatannya itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dia boleh memukulnya ya. Tapi pukulan di sini bukan berarti memukul wajah atau hal-hal bagian tubuh ya yang setidaknya itu sangat membahayakan, seperti itu ya, yang akan mengakibatkan kekacauan, bahasanya apa ya, akan menimbulkan lebam dan sebagainya, pokoknya yang mengakibatkan gangguan fisik ya, seperti itu, misal ditampar atau dipukul dengan apa, itu bukan seperti itu maksudnya. Maksud pukul di sini adalah dengan kata-kata, seperti itu ya, atau dengan sindiran dan sebagainya. Karena apa? Untuk yang dimaksud pukulan di sini adalah pukulan untuk mengajarkan ya, bukan untuk menyakiti, seperti itu. Jadi ketika wanita itu didiamkan, semisal itu kan tersakiti, tapi tidak dengan pukulan. Pukulnya itu didiamkan terlebih dahulu, terus atau enggak mengingatkan dengan dia, pikul dengan kata-kata, kamu itu bagaimana, kamu masih mau dengan saya apa dan sebagainya. Nah itu salah satu ajaran seperti itu. Jadi biar sang istri itu sadar bahwa perbuatan nusus itu adalah tidak diharapkan oleh sang suami, bahkan dalam Islam pun itu dilarang, seperti itu. Contohnya bagaimana nusus itu ya? Contohnya yang pertama adalah istri tidak mau pindah mengikuti suami ya, untuk menempati rumah yang disediakan oleh suami. Kemampuannya ya, jadi ketika suami sudah punya rumah dengan jerih payahnya semampunya dia, tapi ketika meminta pindah ke rumah yang barunya yang disediakan suami, istri tidak mau. Nah ini salah satu contoh dari nusus sang istri. Istri meninggalkan suami tanpa izin, ini juga termasuk salah satu contoh nusus ya. Ketika suami istri tinggal di rumah yang disediakan ya, atas
sediakan istri. Jadi kan kadang-kadang ada yang istri yang menyediakan, ada juga suami yang menyediakan. Ini mungkin yang lebih kaya dari pihak istri ya. Jadi istri yang menyediakan rumah atas izin istrinya, kemudian pada suatu ketika malah justru suami dilarang masuk seperti itu ya. Jadi suami dilarang masuk ke rumah itu. Nah, ini juga termasuk dalam nususnya seorang wanita ya. Jadi bukan bukan alasan karena suami pindah rumah, bukan, tapi karena memang suami tidak diizinkan lagi untuk masuk ke rumah sang istri, yaitu yang rumah yang disediakan oleh istri juga termasuk dalam contoh nusus. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya, walaupun perjalanan wajib seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat seperti itu. Jadi kalau pergi tanpa izin dan sebagainya, tidak ditemani dengan yang mahram, itu juga termasuk nusus dari seorang istri seperti itu ya. Kita masuk ke sikok ya. Apa itu sikok? Kalau tadi nusus kan terkait pembanggangan seorang istri. Kalau sikok itu adalah perselisihannya ya. Jadi kadang-kadang ya namanya juga pernikahan ya. Kadang ada sikok, ada nusus gitu ya. Diawali dengan nusus, lalu terjadilah sikok, atau bahkan sikok dulu baru dinususkan tentunya. Atau bahkan tanpa nusus sama sikok tiba-tiba bercerai seperti itu karena tidak ada yang perhatian seperti itu. Sikok berarti perselisihan ya, yang menurut istilah adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Jadi sikok ini perselisihan yang seharusnya diselesaikan ada wakil dari masing-masing keluarga untuk mendamaikan ya, usaha untuk mendamaikan seperti itu ya. Dasar hukumnya terkait sikok ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi ila akhirih ya. Ini surat An-Nisa ayat 35 ya. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar ya. Jadi sebenarnya Allah itu lebih cenderung untuk mendamaikan ya, bukan untuk mencerai-beraikan antara seseorang yang lagi dalam keadaan sikok atau berselisih seperti itu. Jadi usahakan ada tujuannya untuk mendamaikan kedua belah pihak seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan sikok itu sendiri ya. Para ahli ini terkait sikok ini berbeda pendapat ya. Yang pertama Imam Abu Hanifah ya. Ini menyebutkan bahwa hakam yang disebut dalam ayat 35 ini, surat An-Nisa ini ya, berarti wakil atau sama halnya dengan wakil. Sehingga hakam tidak boleh menjauhkan atau hakam itu tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri sebelum persetujuan dari suami. Begitu pula hakam dari istri tidak boleh mengadakan khulu sebelum mendapatkan izin dari pihak suami seperti itu. Jadi yang disebut hakam di sini menurut Abu Hanifah itu adalah wakil atau sama halnya dengan wakil seperti itu ya, sama halnya dengan wakil ya, yang mirip dengan wakil atau yang disamakan dengan wakil itu sendiri. Dan mereka tidak punya hak untuk menentukan mau diputuskan pernikahannya atau mau dilanjutkan seperti itu, tapi dikembalikan kepada izin dari kedua pihak baik suami maupun istri seperti itu. Kalau Imam Malik ya, Imam Malik yang disebut hakaman itu sebagai hakim sehingga boleh memberi putusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan suami istri yang sedang berselisih. Karena apa? Imam Malik ini cenderung bahwasanya yang disebut hakam itu yang ada di pengadilan seperti itu ya. Jadi mereka berhak untuk memutuskan perceraian di antara mereka atau memutuskan mereka akan lanjut mengarungi bahtera rumah tangga atau mereka memang akan putus sampai di sini seperti itu ya. Para ahli fikih sepakat bahwa kalau juru damai itu dikirimkan dari masing-masing pihak, kedua juru damai itu dikirimkan dari masing-masing pihak keluarga, kecuali dari keluarga tidak ada yang pantas, maka dapat dikirim orang lain sebagai juru damai. Mungkin semisal keluarganya itu yang udah nggak mampu lagi atau udah nggak bisa mendamaikan seperti itu, mereka bisa mendatangkan dari orang yang ahli agama dari sekitar desa tersebut seperti itu. Ini maksudnya seperti itu. Terkait pemisahan antara suami istri dan Imam Malik ini sama pengikutnya berpendapat bahwasanya juru damai boleh mengadakan pemisahan atau pengumpulan tanpa memberian kuasa atau persetujuan dari kedua belah pihak.
Sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sebaliknya, dengan alasan bahwa talak itu tidak berada di tangan siapapun kecuali tangan suami ya, oleh atau kuasanya. Jadi kalau menurut mereka itu, ini si Imam Malik dan Abu Hanifah ya, mereka itu berpendapat bahwasanya juru damai oleh pemisahan dapat pengumpulan kuasa itu persetujuannya dari kedua belah pihak, boleh mengadakan pemisahan atau pengumpulan dari kedua belah pihak. Sedangkan Syafi'i pendapat sebaliknya ya, jadi mereka itu tidak berhak menjatuhkan talak ya, karena talak itu sebenarnya yang berhak adalah sang suami ataupun yang dikuasakan oleh suami. Karenanya mereka berpendapat seperti demikian, yaitu haknya tetap hak dari suami, walaupun mereka udah berusaha mendamaikan atau berusaha menceraikan sekaligus, mereka tetap tidak punya hak untuk memutuskan perceraian di antara keduanya seperti itu ya. Hakamain ya, yang disebut dengan hakamain di sini adalah juru damai, sehingga hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan tanpa diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah di antara keduanya seperti itu ya. Jadi mereka belum tahu sebenarnya ini siapa sih yang benar, siapa yang salah dari perselisihan yang ada seperti itu. Syarat dari hakamain ya, yang pertama itu berlaku adil di antara pihak yang bersengketa. Jadi tidak boleh belah sebelah. Dia udah tahu dia mendukung sang istri karena dia dari pihak istri, dia mendukung suami karena dia dari pihak suami. Tidak boleh seperti itu. Dia harus adil dari kedua belah pihak seperti itu. Mengadakan perdamaian antara kedua pihak dengan ikhlas. Jadi tidak meminta imbalannya yang maksud di sini. Jadi saya mau jadi hakamain tapi saya harus dibayar lah. Itu kan ada motif tersendiri di belakang tersebut seperti itu. Disegani oleh dua belah pihak. Jadi berusaha mencari hakamain yang memang disegani oleh kedua belah pihak biar mereka itu bisa menerima masukan-masukan dari yang menjadi hakamain tersebut. Karena apa, biasanya kalau orang yang tidak mempunyai kesenggahan atau disegani oleh kedua belah pihak, biasanya malah justru tak didengar apa yang dia katakan seperti itu. Hendaklah berpihak kepada orang yang teraniaya apabila pihak yang lain tidak mau berdamai. Jadi kalau semisal yang lain tidak berdamai, satunya ini malah pengen berdamai dan dia teraniaya, maka lebih baik kamu berpihak kepada dia seperti itu. Kalau ketika Anda akan menjadi hakamain seperti itu ya. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian seperti itu terkait sikok dan nusus ya. Dan ini merupakan hal yang berbeda ya, jelas. Kalau sikok itu merupakan sikok itu merupakan perselisihan, sedangkan nusus itu merupakan perselisihan. Ini dua hal yang berbeda ya, tapi sama-sama merupakan dari perceraian seperti itu. Faktor-faktor atau macam-macam dari talak seperti itu. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.